Perkenalkan, saya Bonifacius Hendra dengan NIM 2023-3010. Saya dari Prodi TPM 2C. Perkenalkan, saya Andreas Niko Pradana dari TPM tingkat 2 kelas C dengan NIM 2023-3005. Kenalkan, nama saya Raditya Wikawibowo, saya dari Prodi PM kelas 2C dengan NIM 2023-5027. Kami dari kelompok Dimas di balik Ormas akan mewawancarai narasumber terkait dengan tema kami. Bersama Ormas, Menuju Indonesia Emas. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Anmi Surakarta. Kami ingin sedikit berbincang-bincang atau mengobrol dengan Mas Guntur, dengan Mas Anggit. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu. Monggo. Nama saya Guntur Mulia Warman dari Ketua Subranting Kepanjen dari Persaudaraan Setiahati Winomo Tunas Muda. Kan saya Wicaksono selaku Ketua PSHT Rayong Kepanjen. Kami di sini ingin ini Mas, dapat tugas itu mewawancarai dengan narasumber terkait dengan tema kami. Kebetulan tema kami itu adalah ormas atau organisasi masyarakat. Dan seperti yang mungkin mas-mas sendiri sudah tahu kan, perguruan atau organisasi PSHT atau PSHW kan sudah di atas lah namanya. Dan kami ingin sedikit berbincang dengan mas-mas ini terkait itu dan kaitannya dengan efek lingkungan, pengaruh di lingkungan itu bagaimana. Sebelumnya bisa kan Mas ya? Insya Allah bisa. Oke. Untuk langsung saja Mas, kami mau bertanya itu, pertanyaan pertama itu adakah peran atau kegiatan dari PSHT atau PSHW yang terlibat dalam kegiatan masyarakat di lingkungan Mas? PSHT mungkin ya, itu ada siapa untuk terkait dengan masyarakat, seperti kalau masyarakat di sekitar, mungkin di sekitar tempat latihan ada rayuan itu ada kegiatan bersabakti orang itu, mungkin kita ikut andil dalam acara tersebut. Mungkin kalau ada kegiatan lain seperti mungkin ada yang positif lah tentang masyarakat. Kalau dari PSHT ada. Kalau untuk Mas Guntur? Dari PSHW juga ada, seperti juga gotong royong di sekitar tempat kita latihan, seperti kalau masyarakat membutuhkan, kita sebagai saudara saling membantu, sama lainnya kayak PSHT gitu, saling membutuhkan satu sama lain. baik. Masuk ke pertanyaan kedua, bagaimana peran PSHT atau PSHW mungkin dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan? Untuk peran dari kedua organisasi ini ya Mas. Ya. Katanya kalau perguruan kami berdua ini kan mungkin perguruan terbesar ya di Indonesia. Ya. Itu untuk peran menjaga lingkungan masyarakat itu mungkin sering, karena dalam kegiatan-kegiatan kayak ada event-event besar, mungkin panitia itu sering melibatkan dua organisasi ini. Mungkin untuk keamanan lah, biasanya untuk membantu dari panitia, dari kepolisian itu biasanya sering melibatkan dua organisasi ini. Berarti berperan aktif ya Mas, untuk terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ya. Terima kasih atas tanggapan untuk pertanyaan kedua. Saya akan lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Apakah PSHT atau PSHW pernah bekerja sama dengan pemerintah desa atau tokoh masyarakat dalam kegiatan apa? Kalau peran itu
mungkin belum semuanya ikut serta dalam masyarakat ya Mas. Kalau seperti keamanan tadi ya mungkin diikut sertakan dalam acara kayak 17 Agustus gitu, terus acara pengajian, Oh, berarti acara-acara besar gitu lah. itu udah termasuk ikut serta ya Mas? Udah termasuk. Tapi itu belum apa ya, belum maksimal lah. Mungkin Ya. kedepannya mungkin dari kami bisa untuk membagi peran dari itu, melengkapi peran itu. Untuk pertanyaan keempat, jika ada pandangan negatif, bagaimana meresponnya? Ah, Ya. sebenarnya itu peran negatif itu mungkin dari perguruan kami udah dipandang oleh masyarakat negatif ya Mas, karena kami sering apa ya, viral lah. Mungkin ada satu oknum-oknum yang membuat kami terpandang negatif, tapi untuk solusi untuk masyarakat negatif itu kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat seperti bakti sosial, seperti membantu kegiatan-kegiatan bencana alam gitu, seperti itu, supaya nanti masyarakat melihat kami tidak selalu negatif. Jadi pandangan negatif itu karena mungkin ada beberapa oknum gitu Mas. Jadi Ya, bukan oknum semuanya yang gitu. membuat jadi namanya Semua jadi kena. langsung jelek ya. Oh, itu. Tapi untuk menanggapi itu mungkin kami akan mengadakan kegiatan positif terus. Ya. Kegiatan positif lah, seperti bakti sosial, donor darah gitu. Mungkin itu bisa untuk mengubah Menghilangkan pandangan dari negatif ke masyarakat positif dari gitu ya. negatif ke positif. Ya. Kalau dari pertanyaan kelima sebenarnya masih menyangkut ya Mas untuk tadi. Sebenarnya udah ada komitmen belum kalau misalkan terhadap pembangunan dan kerukunan di lingkungan desa, kalau itu dari organisasi PSHT maupun PSHW? Komitmen. Komitmen pasti ada Mas. Itu karena kami kan tempat latihan kami itu kan di suatu desa, Masyarakat. sekitar masyarakat, sekitar lingkungan, itu pasti ada komitmen seperti itu. Kami berusaha untuk mendekati masyarakat agar kami bisa seperti yaitu saling membantu, tolong menolong satu sama lain. Jadi bukan seperti benalu, cuma memakai tapi tidak membantu. Jadi kita harus saling melengkapi lah, mutualisme kami butuh masyarakat ada, masyarakat butuh kami pasti ada. Jadi intinya saling berkesinambungan dan bertimbal balik yang baik gitu ya Mas. Menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat lah. Mungkin dari kami itu yang ingin kami ajukan pertanyaan, dan sebelumnya itu inti dari tema ini tuh kami ingin itu ormas di Indonesia itu terpandang baik dan bisa membantu kegiatan terutama dalam kemasyarakatan dan kemanusiaan yang di sekitar gitu loh Mas. Jadi harapan kami seperti itu. Mungkin ada tanggapan terkait yang saya sampaikan terakhir ini. Iya, boleh nih pertanyaan. Sebenarnya tujuan kami itu ingin ormas itu mendapat pandangan yang baik, yang positif, dan ikut serta dalam kegiatan membangun desa mungkin atau menyejahterakan masyarakat. Itu bagaimana tanggapan dari Mas Anggit dan Mas Anto ini? Kalau ormas itu pasti selalu lah. Jadi kayak kegiatan desa itu pasti kami sering melibatkan lah, walaupun kami tidak terlibat, tapi Ya. kami berusaha untuk melibatkan organisasi kami agar terpandang baik, bukan terpandang selalu negatif, terus positif lah. Masyarakat ada kegiatan event atau kegiatan apa gitu yang melibatkan orang banyak lah, pasti kami selalu berusaha untuk mengikuti itu. Jadi supaya organisasi kami berdua ini tidak selalu dipandang negatif terus positif lah. Jadi kami itu organisasi bukan premanisme. Siap. Mungkin begitu dari kami. Sebelumnya kalau ada kesalahan atau tutur kata kami minta maaf dan terima kasih sudah menjadi narasumber kami untuk tugas kami kali ini. Gitu.
Selamat sampai jumpa di lain waktu ya Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Terus gimana? Nggih. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Abdi Surakarta. Di sini kami ingin wawancara dengan Mas dan Bapak dan Ibu, dan tema kami itu terkait ormas atau organisasi masyarakat. Mungkin nanti Bapak atau Ibu bisa memberikan pendapat atau dari sudut pandang. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Yoga. Kami dari pemerintah Desa Kepanjen, Kecamatan Tegang 2, Kabupaten Klaten, dan ini juga ada rekan kerja saya, satu kantor juga. Monggo perkenalkan diri, Ibu. Saya Jihan ya Bapak, Sekretaris Desa. Kalau Pak Yoga ini kasih kesejahteraan dan pelayanan. Sebelumnya, tapi nggak apa-apa kan Pak, kalau mau tanya-tanya terkait ormas di sini. Tidak apa, santai aja. Kita kan namanya welcome ya sama mahasiswa-mahasiswa ataupun seseorang yang mungkin memerlukan responden untuk suatu tugas tertentu atau kegiatan apapun. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Jadi langsung saja, untuk kami ada beberapa pertanyaan. Itu yang pertama, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang peran ormas di lingkungan desa saat ini? Bagi ini sebelumnya mungkin apa ya, dibicarakan di depan dulu ya. Mungkin kita berdua di sini nanti kan saling melengkapi gitu. Ya, ketika saat ini gitu, peran ormas di Kepanjen itu, jadi ormas itu di Kepanjen itu cukup banyak Mas. Banyak itu meliputi kan, satu mungkin dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, kemudian dari kelompok-kelompok kalau Ansor itu sudah termasuk di NU-nya tadi ya Bu ya. Jadi kan ini secara globalnya itu NU, kemudian Muhammadiyah. Di Muhammadiyah pun juga ada yang lain, misalnya Hizbiyah ataupun apapun itu kan gitu. Nah, selain itu, selain dua keagamaan tadi, dua organisasi keagamaan tadi, ada tentang silat-silat ya Mas ya. Kelompok silat-silat itu bela diri ya. Di Kepanjen itu ada sekitar 4 perguruan bela diri. Yang pertama itu ada PSHT Setiahati Trate, kemudian PSHW Setiahati Winongo, kemudian ada Merpati Putih, kemudian ada Kerasakti. Dan itu juga sendiri-sendiri. Lokasi latihannya itu berbeda-beda, agak berjauhan. Takutnya apalagi satu perguruan tertentu itu takutnya terlibat perselisihan di antara masing-masingnya. Nah, perannya di sini itu selain yang saya sebutkan tadi kan juga ada Linmas, ada Karang Taruna. Itu di lingkup pemerintah desa itu cukup penting, cukup sentral. Jadi apapun itu kegiatan yang sekiranya memerlukan Linmas, kemudian Karang Taruna, itu kita melibatkan gitu. Selain pikiran, kemudian kita juga melibatkan tenaganya. Jadi cukup penting lah Mas bagi kita perannya itu. Selain itu juga misalnya dari Nahdlatul Ulama atau NU itu dan keagamaan itu di wilayah Desa Kepanjen itu cukup aktif, saya bilang seperti itu. Banyak event atau kegiatan gitu? Banyak kegiatan rutin itu banyak. Terus lanjut, ini Mas, apakah ormas di desa ini lebih banyak berorientasi sosial, keagamaan atau politik? Jadi namanya organisasi masyarakat tadi ya, itu kan pasti berorientasi untuk masyarakat juga. Jadi kan sosial, selain sosial juga keagamaan.
saya sosial, para organisasi itu mengadakan bakti sosial untuk menggalangkan pada bencana-bencana gitu ya. Palestina, kemudian banjir atau gempa atau bencana di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Iya. Kalau bisa ya juga sampai ke luar negeri kan itu. Kemudian kalau organisasi tentang keagamaan yang saya Nahdlatul Ulama tadi kan atau Muhammadiyah lah, itu biasanya setiap hari tertentu dari misalnya GP Ansor, kemudian SIH itu ada event tertentu, jadi rutin setiap minggu itu dilakukan. Dan nggak sosial itu saya yakin semuanya berorientasi sosial. Oh ya. Untuk lanjut ke pertanyaan ketiga, itu bagaimana hubungan kerjasama dari antara pemerintah desa sini sama organisasi masyarakat yang mungkin bisa lebih spesifik ke yang bela diri, Mas? Kalau hubungan kerjasama itu kita selama ini sebenarnya tidak ada hubungan kerjasama lebih spesifik ya. Karena kan tidak bersangkutan langsung. Pernah dulu di Ketua ini pernah diadakan yang PSHT itu loh, banyak juga di sini. Nggak tahu ya apa ya Mas, kayak gini. Jadi penerimaan siswa baru apa gimana? Setahu saya lah ya, lebih tepatnya setahu saya apa tadi? Hubungan antara pemerintah desa dan organisasi tersebut atau dalam hal ini persilatan itu tadi ya, bela diri itu tadi tidak ada hubungan khusus. Jadi lebih ke mereka menggunakan wilayah desa Kepanjen untuk latihan, ya monggo. Selama itu tidak mengganggu, tidak merugikan warga. Jadi mereka itu yang berlatih atau berada di wilayah hukum desa Kepanjen itu selama ini setahu saya juga belum pernah melakukan suatu perbuatan tertentu yang merugikan. Ya paling kencang itu ketika habis latihan atau habis dari mana gitu berkelompok gitu, paling geber-geber sepeda motor di ya agak jauh dari pemukiman tapi cukup terdengar. Itu dinilai merugikan, mengganggu, cukup mengganggu. Cuma ya mungkin warga masyarakat daripada cari masalah, cari apapun, lebih baik diam. Saya pikir rata-rata masyarakat di Kepanjen seperti itu. Oke, baik. Lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Apakah pemerintah desa Kepanjen melibatkan ormas dalam perencanaan atau pelaksanaan program di desa ini? Oh Mas, kita lebih ke lembaga desa sih Mas. Karena mitra kerjanya kan lembaga desa. Kalau ormas itu mungkin ada tokoh agama, itu kita libatkan. Ini ada usulan apa yang mengenai yang perlu tentang keagamaan. Kan kita juga ada PHBI. PHBI itu hari besar Mas. Nah, itu sholat Id itu nanti di bawah namanya PHBI Kepanjen. Tapi kalau untuk spesifik ormas itu kita lebih ke lembaga desa. Iya, lembaga desa itu ada PKK, Taruna, Ketua DPD, RT, mungkin RW. lebih ke tokoh agama sih Mas, bukan ormas. Oh, jadi ketika melakukan suatu perencanaan atau kegiatan itu yang lingkup desa nggih Mas? Maksudnya programnya desa itu kita pasti melibatkan tokoh-tokoh itu, ibaratnya itu pentolan. Kalau kami menyebutnya itu pentolan. Jadi yang memprakarsai atau ketuanya ibaratnya kita panggil untuk kita ajak musyawarah diskusi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ormas pernah membantu dalam kegiatan sosial seperti donor darah atau yang lainnya di lingkungan ini? Di wilayah Kepanjen. Kalau itu ormas dalam hal ini kita menyebutnya Karang Taruna ya. Karang Taruna di sini kan ada. Jadi Karang Taruna di sini itu namanya Bina Muda Mandiri. Bina Muda Mandiri itu satu lingkup desa Kepanjen itu metik
dari setiap RT itu pasti ada. Nah, setiap RT itu pasti ada. Kemudian seperti kegiatan sosial donor darah itu kan setiap bulan ya Bu, ada itu ya. 3-4 bulan sekali. Jadi dalam Setiap- setahun ada Ya, 4. setiap 3-4 bulan itu kita mengundang PMI, menggandeng PMI untuk kita, biasanya di lokasinya di sini. Ini kan gedung kantor Desa Kepanjen ya, Iya. di gedung Desa Kepanjen, Mas, dekat gitu. Di satu lingkup ini ya. Iya, masih satu Itu lingkup ini. kegiatan rutinnya Apa tadi? kadang-kadang. Karang Taruna jadi pelaksananya atau? Iya, yang melaksanakan. Oh, tapi itu program dari Program pemerintah punya desa. Karang Taruna, tapi desa mau fasilitasi. Oh, Jadi sumber kerjasama dananya ya? itu sumber dananya itu dari dana desa. Kemudian untuk kegiatan Karang Taruna. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak atau Ibu, bagaimana sebaiknya ormas berperan untuk membantu pembangunan desa? Kalau itu monggo. Lebih bukan di fisik biasanya. Oh, Iya kan? bukan di Jadi fisik, rata-rata. ke SDM-nya. Kalau keagamaan ya supaya antar dari ormas misal NU Muhammadiyah itu ya tetap harmonis, tidak ada konflik, itu juga cukup membantu pemerintah desa. Karena kalau ada konflik yang susah juga pemerintah desa. Pasti menerima masukan banyak sekali. Iya. Jadi kritik ini gitu pasti kita tampung, kita masuk. Gitu. Dari tingkat rendah yaitu paling simpelnya semua terkondisikan, hubungannya juga baik, itu cukup membantu. Kalau lebih ke bakti sosial itu plus, nilai plus untuk ke desanya. Asal ada kegiatan bakti sosial yang membantu desa. Cuma ya ada ya Mas, setiap tahun ya Muhammadiyah itu beri santunan ke anak yatim. Ya. Itu setiap tahun. Setiap tahun itu ada, kita pasti diundang di acara tersebut, pasti diundang. Jadi ya cukup bagus lah program-program tersebut, bakti sosial untuk anak yatim gitu. Iya, desa juga kan terbantu dengan adanya kegiatan semacam itu. terus untuk pertanyaan yang terakhir, apakah pemerintah desa memiliki rencana untuk melibatkan ormas lebih aktif di masa depan? Kalau melibatkan ormas ini, ormas ormas tertentu ya Mas ya. Iya. Dalam hal keagamaan pastilah, agama itu ya untuk meningkatkan, kalau di agama kami Islam itu hablumminallah, hubungan kami manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Kemudian hablumminanas itu hubungan antar manusia itu supaya juga terjaga. Kemudian untuk yang ormas-ormas yang lain itu lebih ke napa nggih nggih? Penjagaan nggih. Penjagaan atau penstabil gitu sih. Kalau untuk merencanakan ya itu tadi mungkin lebih ke keterwakilan Jadi tidak atau semua. pentolan tadi yang saya sebut di depan itu pentolan, ketua-ketua tertentu, ormas-ormas tertentu tadi. Jadi mereka ormas-ormas itu saling mengetahui sehingga ketika satu ormas tidak diajak, kita nanti takutnya merasa tidak diajak, kemudian merasa Ada dirugikan, kecemburuan. ada kecemburuan di situ. Merasa ada apa ya, pilih kasih apa ya? dibanding-bandingkan gitu. Ya, Jadi enggak mungkin lebih seolah-olah nanti desa lebih itu pro misalnya kita dengan gandeng salah ormas satu ini, ormas, kemudian ya. bikin aturan dengan ormas ini kan nanti yang dirugikan jadi ormas ini gitu loh. Jadi setiap ketua atau yang diprakarsai ormas-ormas tadi itu kita panggil untuk ajak musyawarah bersama. Kalau dalam waktu dekat ini apakah ada kegiatan sesuatu gitu Mas yang mulai melibatkan? Kenapa? Itu dekat ya paling kita HUT kan. Ya, paling HUT. Itu lebih ke lembaga desanya sebenarnya. Yang paling itu ya itu Linmas dan Karang Taruna. PKK. Nah, PKK. Itu sih. Mungkin itu pertanyaan atau sekedar wawancara dari kami. Untuk lebih dan kurangnya
Kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah tutur bahasa. Dan terima kasih sudah menjadi narasumber untuk kegiatan wawancara tugas kampus kami pada hari ini. Ya, terima kasih kami ucapkan kembali kepada mahasiswa dari ADMI ya. ADMI Solo ya Mas. Solo setelah memilih desa kami, Desa Kepanjen untuk dijadikan responden tugas dari mas-mas semua. Ya, kurang lebihnya kami juga mohon maaf, mungkin ada salah kata atau misinformasi, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.